Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mutiara Karina dengan NIM 20040300152. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan apa saja yang saya pahami dari sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Nah, jadi yang pertama di sini mengenai pengertiannya. Nah, SIM atau sistem informasi manajemen ini merupakan sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output yang teratur. Nah, adapun juga yang saya ketahui mengenai klasifikasi dari sistem yang telah saya pelajari. Jadi yang pertama di sini klasifikasinya itu berdasarkan sistem abstrak, ada sistem fisik. Di mana sistem abstrak ini atau abstrak system merupakan sistem yang berisi gagasan atau konsep-konsep. Nah, contohnya seperti sistem teologi atau keagamaan, yaitu di mana suatu sistem ini yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara alam dan Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sistem fisik sendiri atau physical system ini adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya seperti sistem komputer, transportasi, sistem perguruan tinggi, dan sistem akuntansi dan sejenisnya. Nah, yang kedua di sini adalah ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Di mana sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan kata lain, sistem yang tidak bertukar materi, informasi atau energi dengan lingkungan. Contohnya seperti reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Nah, sedangkan sistem terbuka sendiri adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungannya dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya seperti sistem yang menerima masukan yang diketahui. Contohnya seperti sistem yang berlaku pada perusahaan dagang, sistem tanah dan sejenisnya. Yang ketiga ada sistem alamiah dan sistem buatan. Di mana sistem alamiah ini adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti sistem tata surya. Nah, adapun juga sistem buatan manusia, di mana sistem buatan manusia ini adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti sistem komputer, sistem mobil, dan sistem telekomunikasi. Nah, adapun juga yang saya ketahui mengenai unsur penting dari sistem informasi manajemen ini, ya, ini informasi. Di mana informasi ini merupakan aset penting perusahaan, di mana informasi ini memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan, inovasi yang menjadi alasan mengapa sistem informasi ini menjadi penting bagi perusahaan, di mana beberapa alasannya itu yang pertama adalah sebagai pengambilan keputusan secara akurat, relevan, dan tepat. Nah, yang kedua sebagai inovasi produk dan layanan, di mana informasi ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi ke depannya sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut, di mana informasi yang dikumpulkan mengenai hal-hal penting apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dan menunjang kemajuan perusahaan untuk bersaing dengan pesaing atau kompetitor, pasar, dan tren industri yang dapat memberikan keunggulan kompetitif tersendiri bagi perusahaan tersebut dan dapat lebih mengembangkan dan memajukan perusahaan tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.